Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa nifiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tak henti-hentinya kita aturkan dalam setiap ucapan kita, dalam setiap gerakan kita, sebagai bentuk syukur kita karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, waktu luang. Fanifidin, azani Allah wa iyyakum. Ketiga nikmat tadi yaitu iman dan Islam serta kesehatan dan waktu luang, banyak hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak menyadarinya, bahkan sebagian mereka mengingkarinya. Sehingga ada orang-orang yang meninggalkan keyakinan yang sudah dia pegang, ada orang-orang yang menyia-nyiakan kesehatan yang dia punya, dan ada orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu luangnya dengan baik. Oleh karena itu maka sebagai orang yang beriman, kita merangkum semua itu dengan duduk di majelis ilmu, dengan harapan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika seorang hamba itu bersyukur, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan nikmat. Tapi sebaliknya ketika seorang hamba itu kufur, tidak mau mensyukuri nikmat yang dikaruniakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut nikmat itu, bahkan akan memberikan adab yang pedih. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau dengan para sahabatnya. Islam bisa tersebar dan kita menjadi bagian dari jamaah yang besar ini, yang dikatakan dalam hadis sebagai Sawadul A'dham, sebuah jamaah yang besar yang akan senantiasa setia mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, walaupun zaman itu sudah merupakan zaman fitnah. Bahkan Nabi SAW mengatakan ketika zaman fitnah itu sudah terjadi, tapi ada orang-orang yang tetap setia mengikuti jalan ini, maka mereka akan mendapatkan 50 kali lipat pahala. Para sahabat pun bertanya, pahalanya siapa 50 kali lipat itu? Dari mereka atau dari kami? Maka Nabi SAW mengatakan, minkum laisa minhum, yaitu 50 kali lipat dari kalian, bukan dari mereka. Artinya orang-orang yang mengamalkan sunnah pada hari di mana fitnah itu muncul, maka mereka itu akan mendapatkan pahala 50 kali lipat pahala para sahabat. Sebuah nilai yang sangat besar. Ketika pahala sahabat itu sudah besar, maka pahala orang-orang yang menjalankan sunnah di akhir zaman itu 50 kali lipat dari pahala para sahabat yang sudah besar. Manifidina azani Allah wa iyyakum, sehingga jangan ragu untuk terus menuntut ilmu. Kemudian ketika faham kita mengamalkan, kita sampaikan kepada anak istri kita, agar kemudian kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Karena ini merupakan tempat di mana kita nanti akan berpulang. Bukan di sini rumah kita, tapi rumah kita adalah di surga. Oleh karena itu maka mari fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka bersiap-siaplah, dan persiapan yang terbaik itu adalah ketakwaan. Dan ketakwaan yang terbaik itu adalah berdasarkan ilmu, bukan cuma sekedar takwa klaim kemudian melakukan sesuatu tanpa ilmu. Nabi SAW mengatakan, man amila amalan falaisa lahu amruna fahuwa raddun. Orang yang beramal gak pakai ilmu, asal-asalan saja, cuman ikut-ikutan yang gak pernah kami ajarkan, maka amalnya menjadi amal yang tertolak. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Kita sampai pada halaman 40 atau bab 40 tentang mengingkari sebagian dari asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingat kembali bab pertama yaitu tauhid, di situ ada kemudian mengisahkan Allah dalam masalah peribadatan. Bagaimana seorang hamba hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, hanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, hanya meminta, hanya takut, hanya berharap, hanya cemas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut sebagai tauhid uluhiyah. Bagaimana semua bentuk peribadatan hanya diserahkan, disampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tauhid yang kedua adalah tauhid rububiyah. Bagaimana seorang hamba hanya mengakui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb yang mampu bekerja atau berbuat sebagaimana Tuhan. Dialah yang menciptakan, dialah yang mematikan, menghidupkan, memberi rizki. Dialah yang kemudian membuat semua alam semesta ini menjadi seimbang. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun diimani oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika dikatakan siapakah Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka mengatakan la yaqulunna Allah. Mereka pun mengatakan Allah Tuhan kita.
Tapi ketika dikatakan beribadah hanya kepada Allah, mereka nggak mau. Disitulah perbedaan kita dengan kafir Quraisy, bahwasanya mereka menyimpang dalam masalah al-uluhiyah. Lalu kita sekarang pada bab 40 kita ngomongkan tauhid yang ketiga, yaitu tauhid asma was sifat. Bagaimana sebagian dari kaum muslimin atau sebagian dari orang-orang Quraisy pada waktu itu juga mengingkari tauhid ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb itu memiliki nama dan sifat, di mana nama dan sifat ini harus kita tetapkan, tapi juga harus kita sucikan bersamaan dengan itu. Sebagaimana setiap kita memiliki nama dan sifat. Ada yang bernama Ali gitu kan, sifatnya rambutnya keriting misalnya gitu kan. Tentu ini nggak akan kemudian tertukar dengan orang yang bernama yang lain gitu. Ketika ada yang mengatakan Ali tapi nggak punya rambut, maka bukan dia gitu loh. Atau kemudian Ali tapi badannya kurus, gemuk, tapi ternyata Ali yang benar adalah yang kurus, maka yang benar adalah Ali yang kurus, bukan Ali yang gemuk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memiliki asma wa sifat, maka seorang muslim juga harus kenal. Dengan kenal asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita akan dengan mudah mengidentifikasi siapa Tuhan kita, dan kita akan mengingkari siapapun yang mengaku sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah tidak menyerupai dengan makhluk siapapun, enggak ada yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di situ Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya bahwasanya fisik Allah enggak akan pernah sama dengan makhluk. Ketika kita dengan sesama manusia pun enggak mau disamakan. Walaupun bentuk tangannya sama, bentuk badannya sama, tapi secara hakikat kita nggak mau disamakan, maka tentu Allah Subhanahu wa taala antara Rabb dan antara hamba lebih berhak untuk tidak disamakan. Ya, sesama makhluk manusia, dua orang manusia kan nggak mau disamakan. Ali dan Wur disamakan kan nggak mau alinya, atau Wurnya nggak mau gitu kan. Lebih-lebih ketika makhluk yang berbeda spesies, Ali dan kera gitu kan disamakan, tentu nggak akan mau gitu kan. Maka bagaimana halnya dengan Rabb dan makhluk? Tentu pasti berbeda. Maka ketika ada orang yang mempertuhankan makhluk, maka kita akan bertanya, apakah Tuhan itu memiliki sifat sebagaimana makhluk? Apakah Tuhanmu itu makan? Ketika iya, maka itu bukan Tuhan. Apakah Tuhanmu itu minum? Ketika iya, berarti itu bukan Tuhan. Apakah Tuhanmu mengantuk? Ketika iya, itu berarti itu bukan Tuhan. Berarti itu semua adalah makhluk. Lebih-lebih ketika kemudian itu gak makan, gak minum, gak bisa ngomong sekalipun. Patung maksud saya. Itu lebih-lebih, itu jelas-jelas makhluk. Jadi ada makhluk yang dibuat makhluk, ada makhluk yang dibuat oleh Tuhan. Makhluk yang dibuat Tuhan itu gak boleh dipertuhankan, lebih-lebih makhluk yang dibuat oleh makhluk. Contohnya patung. Contohnya terkadang orang pakai sesuatu yang kemudian digantung gitu kan, disucikan, salib segala macam. Itu kan makhluk yang dibuat oleh makhluk. Itu lebih lagi nggak boleh disucikan gitu. Sucikan dalam artian dipertuhan gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hum yakfuruna birrahman, qul huwa rabbi la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab." Dan mereka orang-orang kafir itu ingkar kepada Ar-Rahman. Katakanlah, dialah Tuhanku, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya Ali berkata, "Haditsun nasa bima ya'rifun." Katakan kepada manusia dengan cara bagaimanapun supaya mereka itu faham. "Aturiduna ayyukadziballahu wa rasuluh." Apakah kalian ingin bahwasanya Allah dan Rasulnya didustakan atau dituduh tidak benar? Abdul Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Ibnu Tawus, dari bapaknya yaitu Tawus, dari Ibnu Abbas bahwa ia melihat seorang yang terperanjat mendengar sebuah hadis berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, karena merasa keberatan dengan hal tersebut. Jadi ada disebutkan oleh Ibnu Abbas tentang hadis tentang sifat Allah, maka orang itu keberatan. Maka Ibnu Abbas pun mengatakan, ma farqu haula. Apa kekhawatiran orang-orang ini? Kenapa dia enggak mau terima hadis ini? Yajiduna riqatan 'inda muhkamihi wa yahlikuna 'inda mutasyabih. Mereka kemudian mau mendengar, menerima bacaan ayat-ayat al-muhkam, yaitu yang jelas gitu kan. Tapi kemudian kenapa mereka kemudian mengingkari ayat mutasyabih gitu. Jadi ketika dikatakan Allah punya tangan, kita sifati Allah punya tangan.
tangannya seperti makhluk? Tidak. Ketika Allah mensifati dirinya punya kaki, kita sifati Allah punya kaki. Apakah kaki Allah seperti makhluk? Tidak. Ketika Ali punya tangan, monyet punya tangan, apakah tangan Ali sama dengan tangan monyet? Tidak. Dua-duanya adalah tangan, gitu kan. Lalu kenapa kemudian untuk Allah menggunakan kata tangan dan untuk manusia menggunakan kata tangan? Karena ketika dipilih kata yang lain, kita akan kesulitan untuk mencerna itu apa, gitu loh. Ya, tapi ketika kita dikatakan itu tangan, kita paham tangan itu fungsinya apa. Tapi mempertanyakan bentuk tangan Allah seperti apa itu nggak boleh. Gitu. Lebih-lebih menyamakan antara tangan Allah dengan tangan makhluk itu nggak boleh. Gitu. Ya, itu apa itu namanya? Sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula juga dengan nama. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menggelari dirinya sebagai Ar-Rahman, maka seorang hamba tidak boleh menamai dirinya dengan Ar-Rahman. Harus menggunakan awalan Abdurrahman, gitu kan. Ya. Ketika seorang hamba, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menamai dirinya Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki, maka nggak boleh seorang hamba menamai dirinya sebagai Ar-Razzaq. Harus menggunakan awalan Abdurrazzaq, gitu. Qanifidina azani Allah wa iyyakum itu nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang-orang Quraisy tatkala mendengar Rasulullah SAW menyebutkan Ar-Rahman, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Ar-Rahman yang memberikan rahmat, yang memberikan semua kebaikan, hidayah dan seterusnya, maka mereka mengingkari. Maka terhadap mereka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman Allah yang tadi, wahum yakfuruna birrahman, dan mereka ini adalah kafir kepada Ar-Rahman, gitu. Mengingkari nama Allah yang Ar-Rahman, gitu. Dan masih banyak orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah yang lain, gitu. Ya. Maka ketika kemudian kita memahami hakikat bab ini, seharusnya kita kemudian faham bahwasannya yang pertama dinyatakan tidak beriman karena mengingkari, menolak sebagian asma dan sifat Allah. Orang-orang Quraisy, orang-orang kafir mengingkari nama Allah Ar-Rahman, itu dikatakan mereka sebagai orang-orang yang tidak beriman. Maka sebaiknya, seharusnya, seyogyanya ketika kita mengakui sebagai hamba yang beriman, maka kita menerima semua sifat dan nama-nama Allah sebagaimana Allah dan Rasulnya mensifati Allah itu sendiri. Kita nggak menambahi dan nggak mengurangi, tidak menafsirkan dengan yang enggak gitu kan. Kemudian tidak memalingkan maknanya dari makna yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, tafsiran ayat dalam Quran surat Ar-Ra'd, yaitu bahwasannya ayat ini menunjukkan kewajiban mengimani segala asma Allah dan sifatnya, dan mengingkari sesuatu darinya adalah sebuah kekufuran. Kemudian yang ketiga, jangan dituturkan kepada orang-orang yang tidak mengerti oleh manusia. Artinya ketika memang manusia ini sulit untuk mengerti ayat-ayat yang susah dicerna, maka sebaiknya juga nggak perlu disampaikan secara kompleks. Kita sampaikan aja bahwasanya Allah itu Ar-Rahman, Allah itu maha pemberi rahmat, Allah itu maha pemberi rizki, Allah itu maha pemberi segala yang diminta oleh hambanya, maka cukup di situ. Gak perlu kemudian kita memperdalam perdebatan kepada orang-orang yang awam. Yang keempat, alasannya hal tersebut bisa mengakibatkan tuduhan bahwa Allah dan Rasulnya gak benar, meskipun tidak bermaksud demikian. Jadi orang awam itu kalau ada berdebat, yang ada itu mereka malah tambah salah gitu. Yang kelima, Ibnu Abbas menolak sikap orang yang merasa keberatan ketika dibacakan sebuah hadis yang berkenaan dengan sifat Allah dan menyatakan bahwa sikap tersebut mencelakakan dirinya. Jadi ketika kemudian kita sudah faham bahwasanya Allah punya sifat dan nama yang Allah sendiri mensifati dan menamai dirinya, maka kita sebagai hamba yang beriman harus menerima 100% mutlak sebagaimana Allah kemudian sebutkan. Memperdalam dalam artian mencari-cari bagaimana detail bentuknya itu tidak diperlukan, bahkan mendalami sampai sedalam itu juga merupakan sebuah kesalahan. Ada orang-orang yang berusaha menggambarkan Tuhan dengan caranya, maka itu adalah satu kesalahan yang besar, ya. Kapan kita akan tahu Allah Subhanahu Wa Taala? Yaitu nanti ketika kita sudah memasuki surga, maka kita akan diperjumpakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi PR-nya adalah apa? Kita bekerja keras untuk mencari bekal, untuk bekal masuk surga. Ketika kita sudah masuk, kita nggak perlu berdebat dengan siapapun, kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala sendirian, zatnya seperti itu. Artinya sendiri dengan mata kepala kita sendiri gitu loh, nggak kemudian diceritakan orang lain gitu, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan la yus'alu anhu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang zatnya,
tapi kalian nanti yang akan ditanya ya. Jadi ke Allah nggak usah ditanya tentang tangan Allah seperti apa, wajah Allah seperti apa, kemudian kaki Allah seperti apa, singgasana Allah seperti apa, nggak perlu kalian tanyakan. Karena kalian justru nanti yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sholat kita, bagaimana bakti kita sama orang tua, bagaimana akidah kita, bagaimana rizki yang kita cari, kemana kita menafkahkannya, waktu-waktu kita kemana kita habiskan. Ketika semua jawabannya sudah baik, hisab kita lebih berat amal kebaikannya, maka kita akan masuk surga dan akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa nafidin azani Allah wa iyyakum. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, yaitu bab yang ke-40 mengenai asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana ada sebagian manusia yang mengingkarinya. Semoga ini menjadi materi yang bermanfaat buat kita semua, sehingga kita kemudian berhati-hati dalam bertanya. Boleh kita bertanya tentang hakikat seseorang, tapi bukan Allah yang kita tanya. Ya, bukan zat Allah yang kita pertanyakan. Orang lain boleh gitu. Si fulan ini tingginya berapa sih? Beratnya berapa? Kulitnya seperti apa? Silakan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala, maka kita cukupkan pertanyaan itu pada apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena yang namanya syaitan akan membungkus itu terus sampai kemudian seorang hamba itu dibikin nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebuah bencana yang sangat besar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.